Akhirnya ya, oke teman-teman, balik lagi bareng saya DWK Prayoga. Kali ini saya ngambil duit ya karena mau beli hadiah buat giveaway di Instagram dan juga di dunia ini. Sekarang lagi di depan BCA, yuk saya mau ngambil duit, antar hewan sambil kita juga cari pelajaran, mungkin bisa diambil pelajarannya apa. Lupa, saya bikin syuting ini hari Sabtu dan ternyata banknya tutup. Itu ada ATM. Yuk, masuk. Kamera boleh masuk ya? Atau boleh? Wah, dan ini nanti kita jelasin lah. Uangnya sudah tertransfer ya, ternyata tidak bisa transfer 100 juta karena udah pernah ditransfer tadi pagi. Tapi lumayan lah 50 juta buat beli laptop sama iPhone kayaknya cukup ya. Yuk kita lihat yuk kesini yuk, ngobrol apa yang bisa dibedah nih dari BCA. Jadi saya itu udah jadi nasabah BCA udah lama ya. Jadi Anda pada saat ngomongin ini saya yakin banyak sih yang komen. Kang kenapa nyimpennya kok nggak di bank syariah? Saya juga ada. Jadi Anda kalau nanya tentang bank, saya juga ada bank yang lain. Cuman memang untuk perpindahan transaksi aja sih, karena saya paling banyak kan transfer ke BCA tuh, jadi mau gak mau saya juga harus punya ATM ataupun punya kartu di BCA gitu ya. Nah teman-teman perlu paham bahwa transaksi yang sifatnya tuh riba itu tidak semuanya layanan bank itu jadi riba gitu. Kalau misalkan riba itu udah jelas dalam hubungan dengan hutang piutang gitu. Kalau cuma sekedar nyimpan dan selama administrasinya kita nawarkan ya nggak jatuh ke riba gitu. Itu yang harus teman-teman pahami pertama ya. By the way saya ngomongin tentang BCA ya, saya perlu ngomong juga ke Anda mungkin dari sekian banyak bank, saya jujur kalau dari segi pelayanan paling top markotop sih BCA ya. Kenapa? Wah dari mulai satpam, dari mulai tukang parkir, mulai security, di dalam servisnya keren banget. Saya sering membandingkan sama perusahaan-perusahaan yang lain. Seandainya perusahaan lain itu bisa punya kemampuan dalam servisnya seperti BCA itu luar biasa. Jadi ini bisa kita pelajari dari BCA bagaimana UMKM perlu belajar menservis seseorang, customer untuk bisa puas. Jadi layanan servisnya luar biasa. Itu nomor satu. Kedua, yang perlu saya katakan juga, dan ini bukan endorse ya, jadi dalam artian cepet sih. Jadi proses ngantri itu kalau misalkan saya di bank yang lain sama di sini terbilang sangat cepat. Dari mulai antrian ATM-nya sampai ada di dalamnya kalau memang lagi buka ya, itu cepat banget. Saya kalau ke bank lain, saya gak sebut merek, itu kadang lama di bank itu bisa nyampe sejam atau sejam setengah gitu ya. Karena memang saya tidak ambil prioritas ataupun bank priority gitu ya, nasabah priority gitu. Nah kalau di BCA itu walaupun nasabah biasa, itu terbilang sangat cepat. Nah, ini pelajaran juga buat UMKM, kalau ngelakuin sesuatu, ya sebisa mungkin kalau memang bisa membuat si customer itu bisa lebih cepat, ya lakukanlah lebih cepat, faster gitu ya. Faster and lebih better dari service, faster dari segi servisnya juga gitu. Itu yang nomor 2. Nomor 3, yang juga saya sangat suka dari ini adalah dari segi kemudahannya, ya. Dalam hal apapun jadinya mudah gitu, entah itu transaksinya, entah itu ngurusin apanya. Kadang saya nggak bawa tabungan, kadang saya bikinnya di mana, tapi jadi mudah gitu. Kemudahan easier ini lebih membuat kita akhirnya leluasa dalam melakukan sesuatu. Nah ini pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari BCA. Yuk kita ngobrol lagi di mobil deh. Nah jadi gitu teman-teman, jadi kita bisa belajar dari bank BCA ini dari segi pertama, dari segi servisnya itu sangat-sangat ramah sekali, dari segi kecepatannya luar biasa, sangat-sangat ekspres alias cepat, dan dari segi kemudahannya benar-benar memudahkan para nasabah ataupun customernya ya. Nah ini pelajaran buat kita nih para pebisnis, para UMKM Indonesia gitu ya. Kadang kita tuh kalau di bisnis bisa membuat kerumitan ya, seringkali bikin rumit sistem proses order, proses check out gitu kan dibikin susah gitu ya. Ini nggak simpel gitu, maka dibikinlah lebih simpel seperti hanya Bank BCA dalam melakukan apapun itu dibikin lebih gampang gitu. Kadang saya kalau dalam prakteknya ya, kadang saya cuma bawa kartu doang gitu, terus juga saya mau transfer di angka lebih dari 100 juta misalkan, itu sangat mungkin banget dibantu gitu, dan itu sangat cepat gitu. Itu yang pertama kemudahannya. Kedua kecepatannya. Nah ini saya kadang yang bikin malas ke bank tuh bukan kenapa-napa ya, karena malas ngantri, malas ya, serba malas lah gitu ya. Nah ini kan lebih cepat pada saat masuk dengan ritmenya. Kadang saya nggak pernah lebih dari 30 menit kalau di BCA, dan itu sangat luar biasa sih bagi saya ya. Nah ini juga sama dalam pengusaha buat kita tuh ya, proses pengiriman
Bisa Anda janjikan, misalkan katakanlah pengiriman itu 7 hari gitu ya, tapi Anda melebihi harapan 3 hari, atau 3 hari melebihi harapan jadi cuma 1 hari. Bahasanya adalah kita sebenarnya menjanjikan nggak terlalu gimana-gimana, tapi memberikan lebih harapan ya. Under promise over deliver lah gitu posisinya. Nah, ini yang juga yang saya rasakan pada saat menjadi nasabahnya Bank BCA gitu. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Sama kayak Anda pas jualan di bisnis sekarang. Coba pikirin apa bisa Anda lakukan supaya bisa lebih cepat pengirimannya, prosesnya dan segala macamnya. Nah, yang berikutnya tadi nomor 1 adalah dari segi keramahan. Nah, ini penting kalau di bis online mah ya emoticon gitu ya. Terus juga dari segi yang namanya cara balas chat, pakai titik-titik gitu kan, pakai senyum, balas komen di Instagram, di Facebook dan segala macam. Nah, kalau di BCA yang saya rasakan banget adalah dari mulai tukang parkir, security, terus customer CSO-nya dan segala macamnya itu benar-benar ramah banget, terstandarisasi banget customer service-nya gitu. Dari segi services-nya itu juga bisa kita contek dalam bis online, dalam bisnis gitu. Nah, terlepas dari itu semua, mungkin teman-teman semua, dari segi bank ya, kalau kita ngelihat dari sudut pandang banknya nih, industrinya, kan kita tahu ya bank tuh banyak ya, gitu ya. Nah, BCA ini mengambil segmen yang cukup lumayan nih gitu ya. Mungkin tidak semua orang pakai gitu ya. Kadang saya kalau bagi-bagi giveaway, tujuan saya tuh bukan BCA, kadang BRI gitu ya. Karena mungkin yang untuk pelosok kan banyak kan pakai BRI itu. Konon katanya yang paling untung profit tuh paling banyak BRI konon katanya. Itu strategi dalam membangun market juga tuh. Anda mau main yang mana? Kalau dulu pernah kita bahas di bedah base yang lain, mau garap market menengah bawah atau menengah ke atas gitu. Menengah ke bawah berarti kan titik distribusinya harus benar-benar lebih banyak. Itu yang dilakukan sama BRI. BRI model kan gitu. Sampai ke pelosok-pelosok aja ada gitu ya. Kalau BCA kan nggak semuanya ada. Tapi kalau kita menyasar orang-orang menengah ke atas, katakanlah mereka sudah biasa ya, udah jadi isu gitu. Ya, maka ini juga penting buat Anda dalam pemilihan kategori market gitu ya. Terus juga layanan services dan segala macam, silakan ada contek. Nah, barusan saya ternyata kan nggak bisa masuk ke dalam, tapi alhamdulillahnya kemarin sebelumnya saya udah ngambil duit di BCA ini. Nanti di komen lagi ya. Ini duit untuk sekarang kita belanja hadiah-hadiah giveaway berupa laptop dan juga iPhone gitu ya. Saya nggak tahu cukup ini berapa itu kayak, gue ngitung sih saya. Nantilah, kayaknya sih kemarin saya ngambil 25 juta ya. Ini nggak tahu cukup atau enggak. Kalau nggak cukup ya tadi yang transfernya. Kan tadi ngambil transfer itu tujuannya adalah supaya khawatir kalau pas kurang nggak malu-maluin ya. Jadi siap ditransfer. Jadi mau pokoknya pantau aja Instagram saya. Insya Allah kita akan coba rutin bagi-bagi giveaway selama bulan Ramadan. Dan setelahnya nanti kalau Anda suka, coba komen, Kang saya setuju kalau misalkan giveaway-nya dibikin setiap bulan, misalkan nggak cuma bulan Ramadan gitu ya. Semoga doain aja sayanya ya teman-teman ya, semoga saldo di rekening BCA-nya, di BSI-nya, di Mandirinya dan di bank-bank lainnya terus ada, tapi bukan untuk mengendap ya, untuk transaksi ya, untuk bisa dibagi-bagi gitu ya. Karena rezeki itu hakikatnya adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan apa yang kita sedekahkan. Jadi tolong jangan komentari, Kang, kok banknya bank BCA sih bukan yang syariah? gua juga punya yang syariah gitu ya. Cuman yang paling banyak disimpan untuk transaksi lalu lintas arus kas itu memang di sini karena memang tujuan saya banyak kan pakai BCA. Tapi di yang lain juga ada. Gitu saudara-saudara, paham ya? Semoga bisa mengerti dan paham, dan ingat buat teman-teman semua yang sekarang berjualan gitu ya. Sebisa mungkin memang kalau pakai bank konvensional administrasinya bunganya ditiadakan gitu ya. Terus buat teman-teman semua yang sekarang lagi proses hijrah, ya jangan ragu juga untuk hijrah, karena sungguhnya setelah hijrah itu akan ada lapang rezeki yang luas gitu ya, tempat kerja yang besar banyak, itu janji dari Allah, surat An-Nisa 100 ya. Dan buat teman-teman semua jangan juga semua langsung ini jelek haram. Perlu tahu detailnya, karena servis ataupun layanan dari bank itu ada yang boleh juga gitu, termasuk di dalamnya adalah untuk menabung itu boleh gitu ya, asalkan tidak kita pakai untuk yang transaksi riba, bunga dan segala macam. Itu aja, semoga bermanfaat. Yuk kita jalan, kita belanja produk-produk yang kita jadikan sebagai giveaway. Yuk kita cabut, emor langsung.